Shalom Pak, perkenalkan nama saya Guru Setia Reva, Prodi Kepemimpinan Kristen, mata kuliah Dasar Manajemen. Baik Pak, saya akan coba menjelaskan tentang perencanaan ini. Perencanaan adalah suatu proses atau tujuan yang mendefinisikan tujuan organisasi tersebut. Dalam membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, kerja organisasi atau suatu proses yang menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kita tahu juga apa penjelasan yang mendalam tentang perencanaan ini. Perencanaan ini adalah suatu badan usaha maupun organisasi pastilah banyak kendala yang mempengaruhi badan usaha maupun organisasi tersebut. Di sini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi organisasi perencanaan tersebut, antaranya adalah sebagai berikut. 1. Strategi organisasi perencanaan adalah salah satu sarana yang digunakan untuk manajemen untuk mencapai sasaran maupun tujuan, karena sarana yang diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan logis kalau strategi dan struktur terkait erat. Yang kedua, skala organisasi. Skala organisasi adalah terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan mempengaruhi strukturnya. Jumlah anggota dalam suatu organisasi pasti menjadi faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga, teknologi. Teknologi adalah adanya teknologi tingkat efektivitas dan efisien suatu organisasi pasti berbeda. Yang ketiga, lengkap adalah struktur. Organisasi dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu berubah-ubah. Kita perlu tahu apa manfaat dalam perencanaan ini. Manfaatnya adalah menjadi pedoman atau acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan, dan perencanaan ini juga bisa memudahkan pengawasan kita terhadap kegiatan yang kita lakukan, apakah sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak. Nah, di sini saya menjelaskan tentang ciri-ciri tentang perencanaan. Ciri-ciri tentang perencanaan yang baik itu adalah 1. Simple. Simple disebut adalah sederhana, yang mudah dan mudah dimengerti. Yang kedua, fleksibel. Fleksibel ini adalah rencana yang baik, berusaha dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah-ubah. Yang ketiga, stabil. Stabil adalah tidak perlu selalu mengalami perombakan dan perubahan. Yang ketiga, yang terakhir, faktual. Faktual adalah fakta-fakta yang ada dan diselaraskan pula dengan tindakan pelaksanaannya. Tujuan dalam perencanaannya adalah sesuatu yang ingin dicapai sehingga merupakan sasaran untuk mencapai masa depan, serta menentukan sebagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsinya dalam membuat suatu perencanaan ialah direksi perusahaan, penetapan tujuan yang ingin dicapai, dan menyusun tujuan tersebut. Kesimpulan yang saya ambil dalam perencanaan tersebut ialah tahap yang paling penting dalam fungsi manajemen. Tanpa adanya perencanaan, maka fungsi manajemen yang lainnya seperti pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan tidak akan berjalan dengan baik. Saran saya dalam membuat suatu perencanaan ini adalah, harapan saya setelah mengetahui definisi perencanaan, tujuan dan manfaat perencanaan ini, dan ruang lingkup perencanaan, serta bagaimana proses yang dapat memberikan pemahaman kepada pembaca tentang bagaimana proses perencanaan. Baik Pak, demikianlah penjelasan tentang perencanaan ini. Bila ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaklumi Pak.
Sekian, terima kasih. Shalom.